Terima kasih banyak ya, Nak. Kamu sudah merawat ibu dengan baik selama ini. Iya, Bu. Gimana keadaan ibu sekarang? Sudah lebih enak kan? Ibu sudah merasa lebih mendingan sekarang. Bu, ada. Desa Sukamaju, sebuah kampung terpencil yang dikelilingi hutan dan ladang. Di sini, hidup seorang juragan kaya bernama Pak Dharma, pemilik kebun jagung yang luas. Namun, akhir-akhir ini, kebun jagungnya sering menjadi sasaran pencuri. Siapa lagi yang berani-beraninya mencuri jagung Pak Dharma? Udah berkali-kali kebun ini kecolongan. Pasti pencuri itu nggak jauh dari sini. Kali ini harus ketahuan. Andi, jangan terlalu lama di hutan, Nak. Ibu khawatir sama keadaanmu. Iya, Bu. Andi cuma mau cari kayu bakar buat dijual. Nanti Andi pulang cepat. Janji. Hati-hati di jalan, Nak. Jangan sampai kamu terlibat masalah. Tenang, Bu. Andi selalu hati-hati. Semoga hari ini banyak yang beli kayu bakar ini. Aku harus dapat uang buat beli obat ibu. Setelah Andi menjual kayu bakar pagi-pagi buta, tak lama ia bergegas pulang untuk membawakan obat ibunya. Kok bisa jatuh begini? Apa ada angin kencang tadi malam? Hei, kamu. Ngapain kamu di situ? Pak Udin, saya cuma... Ternyata kamu yang selama ini nyolong jagung ya? Dasar maling. Enggak, Pak. Saya nggak nyolong. Saya cuma mau membetulkan pohon jagung yang jatuh ini. Jangan bohong. Ada jagung di tanganmu. Dan di belakang sepedamu ada plastik penuh jagung. Pasti kamu yang nyolong. Aku bawa kamu ke Pak Dharma. Biar dia yang menghukummu. Pak Udin, tolong dengarkan saya. Saya nggak nyolong. Saya nggak nyolong jagung itu. Semua pencuri bilang begitu. Kamu tertangkap basah. Jangan coba-coba mengelak lagi. Minum dulu, Pak. Dari tadi pagi, Bapak kelihatan gelisah. Kebun jagung kita terus-terusan dicuri, Bu. Padahal sudah dipagar dan dijaga dengan ketat. Saya khawatir kalau ini terus terjadi, panen tahun ini bisa gagal. Tenang, Pak. Mungkin Bapak perlu tambah pekerja lagi untuk menjaga kebun. Atau minta bantuan warga desa. Udin, apa ini? Kenapa kamu bawa Andi ke sini? Pak, saya menangkap dia di kebun jagung. Dia lagi pegang jagung yang patah. Dan di belakang sepedanya ada plastik penuh jagung. Saya yakin dia yang nyolong jagung kita, Pak. Pak Dharma, saya nggak nyolong. Saya cuma mau membetulkan pohon jagung yang roboh di jalan. Dan
Jagung di plastik itu saya dapat dari seorang wanita tua yang ditukar dengan kayu bakar. Wanita tua? Siapa wanita tua itu? Apa ada saksi yang melihatmu? Tidak ada, Pak. Tapi saya nggak bohong, Pak. Saya nggak akan berani nyolong dari kebun Bapak. Jangan percaya dia, Pak. Sudah jelas dia yang nyolong. Kalau tidak, kenapa dia ada di kebun jagung dengan jagung di tangannya? Andi, kamu anak baik. Tapi kalau memang kamu tidak mencuri, kenapa kamu ada di kebun jagung pagi-pagi begini? Saya hanya lewat, Bu. Jalan ke rumah saya memang melewati kebun ini. Lalu, kenapa pohon jagung itu jatuh di depanmu? Kamu yakin? Gak ada yang disembunyikan, kan? Ini sepertinya sulit, Pak. Kita harus melakukan tradisi lama di kampung kita. Begini saja, Andi. Kalau kamu memang tidak bersalah, buktikan di hadapan semua orang. Saya tidak ingin ada kesalahan dalam keputusan ini. Kita panggil seluruh warga dan buktikan dengan cara yang sudah diwariskan oleh leluhur kita. Sumpah pocong, Pak. Pak, sumpah pocong. Ya, Andi. Pencurian di kebun saya sudah sangat meresahkan. Ini satu-satunya cara agar kita bisa mengetahui kebenaran. Kalau kamu tidak bersalah, sumpah pocong akan membersihkan namamu. Baik, Pak. Saya akan lakukan sumpah pocong. Kalau itu satu-satunya cara agar Bapak percaya. Udin, Yono, kalian siapkan semuanya. Kita akan adakan sumpah pocong di balai desa. Panggil semua warga untuk menjadi saksi. Semoga kamu benar, Andi. Jika kamu bersalah, konsekuensinya tidak ringan. Di desa Sukamaju, sumpah pocong dianggap sebagai cara paling sakral untuk membuktikan kebenaran. Hanya mereka yang yakin, tidak bersalah yang berani melakukannya. Namun sumpah ini tidak tanpa resiko, karena siapapun yang berbohong akan mendapat balasan yang mengerikan. Kasihan si Andi. Tapi kalau memang dia mencuri, pantas saja dia kena hukum. Aku tidak yakin dia yang mencuri. Dia anak yang baik. Tapi sumpah pocong ini akan mengungkap semuanya. Andi anak yang baik. Tapi kenapa semua ini terjadi? Kalau dia memang tidak bersalah, kenapa Tuhan mengujinya seperti ini? Sumpah pocong ini adalah cara terakhir kita untuk menemukan kebenaran. Siapapun yang berani melakukannya harus siap menerima segala akibatnya. Andi, kamu yakin ingin melakukannya? Sekali sumpah ini diucapkan, tidak ada jalan kembali. Saya yakin, Pak Kiai. Saya tidak bersalah. Dan saya ingin membuktikan itu. Udin, kamu juga harus bersumpah bahwa tuduhanmu benar. Jika ada dusta dalam sumpah ini, ingatlah, Allah tidak akan tinggal diam. Saya siap, Pak Kiai. Saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat. Saya yakin dia yang mencuri. Prosesi sumpah pocong pun mulai dilaksanakan dan berlangsung dengan suasana sakral dan mencekam. Aku sudah bersumpah, aku tidak bersalah. Tapi kenapa hatiku masih merasa gelisah? Siapa di sana?
Hah, mungkin aku cuma terlalu tegang. Apa itu? Kenapa tiba-tiba jadi dingin begini ya? Hah? Apa itu? Tidak. Ini pasti hanya mimpi. Ini tidak mungkin nyata. Pergi dari sini. Aku nggak bersalah. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini kutukan? Atau hanya mimpi buruk? Keesokan harinya, Udin jatuh sakit setelah didatangi oleh sosok pocong tadi malam. Sudahlah, Pak. Semuanya akan baik-baik saja. Setelah kebenaran terungkap, pasti semuanya kembali normal. Tapi kenapa hatiku nggak tenang, Bu? Ada sesuatu yang nggak beres. Siapa malam-malam begini? Yono, kenapa kamu ketakutan begitu? Pak, tolong saya. Teror pocong itu terus berlanjut sampai rumah saya juga didatanginya. Pocong itu, dia muncul di depan saya. Kamu tenang dulu, Yon. Ceritakan semuanya dari awal. Setelah saya pulang saat menjenguk Udin, saya langsung pulang ke rumah. Setelah saya di dalam, ada yang mengetuk pintu. Saya pikir itu adalah orang. Tapi tidak ada siapa-siapa. Lalu karena lelah, saya hendak beristirahat. Seperti itu, Pak, ceritanya. Makanya saya kemari. Ya Allah, apa ini karena sumpah pocong itu? Mungkin. Memang ada yang salah. Kita harus cari jalan keluarnya. Ini gak mungkin. Ini pasti cuma halusinasi. Siapa? Siapa itu? Siapapun kamu, pergi dari sini. Aku tidak punya salah denganmu. Tidak. Tolong. Jangan dekati saya.
Katanya, banyak warga yang melihat pocong berkeliaran di malam hari. Itu pasti karena sumpah pocong kemarin. Ada yang gak beres. Pak Dharma, ada hal penting yang harus kita bicarakan. Dengan senang hati Pak Kiai. Ini Ibu Lastri, seorang dukun beranak di kampung seberang. Beliau ingin menyampaikan sesuatu kepada Anda. Dulu, sebelum ada dukun beranak di sini, saya sempat membantu Bu Yanti melahirkan di sini. Bu Yanti adalah teman saya sewaktu kecil. Saya mendengar di kampung ini telah dilakukan sumpah pocong. Saya nggak sengaja bertemu Pak Kiai di pasar dan menanyakan hal tersebut. Di sini, saya hanya ingin memberi informasi bahwa apa yang dinyatakan oleh anak Bu Yanti itu adalah benar. Waktu itu, Biar saya bantu, Mbok. terima kasih, Nak. Nama kamu siapa? Kamu habis dari mana? Nama saya Andi. Tadi habis dari pasar, jual kayu bakar. Dagangan kamu tidak habis. Iya, Mbok. Saya sengaja pulang cepat. Saya harus membawa obat untuk ibu. Walah, emang kamu anak siapa, Nak? Saya anak Bu Yanti, Mbok. Bu Yanti? Apakah Bu Yanti yang rumahnya dekat hutan? Iya, Mbok. Benar. Kamu ternyata sudah besar ya. Bu Yanti itu teman saya sewaktu kecil. Saya yang membantu persalinan ibumu saat melahirkan kamu. Oh, begitu ya. Saya baru tahu sekarang. Nama Mbok siapa? Bilang saja Mbok Lastri. Titip salam buat ibumu ya. Dia pasti tahu. Baik, Mbok. Nanti saya sampaikan. Ya sudah. Kamu cepat pulang ya. Semoga ibumu lekas sembuh. Maaf, Mbok tidak bisa menjenguk ke sana. Iya. Enggak apa-apa, Mbok. Saya mengerti. Tunggu sebentar. Mbok juga butuh kayu bakar. Tapi, apa boleh ditukar dengan jagung ini? Ini pemberian dari warga yang habis melahirkan tadi. Oh, boleh, Mbok. Tapi, kayunya cuma sedikit. Jagung itu kelihatannya banyak. Iya, nggak apa-apa. Begitu ceritanya, Pak. Saya yakin Andi orang baik dan jujur. Saya kenal orang tuanya. Pak Kiai, Pak Dharma, saya harus bicara. Ada yang harus saya akui. Yono, ada apa kamu kesini? Katakan apa yang terjadi. Saya yang mencuri jagung dari kebun Pak Dharma selama ini. Bukan Andi. Saya yang salah. Jadi, kamu sudah memanfaatkan situasi ini untuk menutupi perbuatanmu. Iya, Pak Kiai. Saya kira kejadiannya tidak bakal seperti ini. Tapi sekarang saya dihantui pocong setiap malam. Saya nggak tahan lagi. Kenapa kamu tega melakukan ini, Yono? Kamu tahu akibatnya. Maafkan saya, Pak Dharma. Saya benar-benar menyesal. Tolong maafkan saya. Saya hargai atas pengakuanmu. Tapi kamu harus menanggung konsekuensinya. Kita semua telah belajar sesuatu dari kejadian ini. Jangan pernah bermain-main dengan kebenaran. Apalagi dalam sumpah pocong. Akibatnya sangat nyata dan bisa membawa bencana.
Andi, saya minta maaf. Saya tidak mempercayai ucapanmu kemarin. Tidak apa-apa, Pak. Bapak tidak perlu minta maaf. Saya paham. Mungkin jika saya di posisi Bapak, saya juga akan melakukan hal yang sama. Yono sudah saya pecat, dan dia sudah angkat kaki dari kampung ini. Sebagai bentuk permintaan maaf saya ingin agar kamu bekerja dengan saya untuk menggantikan Yono. Hah? Tapi Pak, saya tidak punya keterampilan seperti Pak Yono. Keterampilan bisa dipelajari oleh siapa saja. Tapi orang jujur sepertimu susah saya dapatkan. Oh iya, keadaan Pak Udin gimana, Pak? Dia mulai membaik. Nanti setelah sembuh total, katanya dia ingin minta maaf secara langsung denganmu. Kamu belum menjawab penawaran saya. Kalau Pak Dharma sudah yakin dengan keputusan Bapak, saya bersedia dan siap belajar, Pak. Syukurlah. Nanti kalau kamu butuh tempat tinggal baru, kamu bisa menempati rumah saya yang dulu ditempati oleh Pak Yono. Kamu tidak perlu bayar sewa. Terima kasih banyak, Pak. Nanti saya bicarakan dulu dengan Ibu. Tapi kemungkinan besar kami akan tetap menempati rumah yang lama. Singkat cerita, Andi sudah bekerja dengan Pak Dharma. Keadaan ekonominya pun mulai membaik perlahan. Bu, Andi pulang. Bu, Andi bawa martabak manis kesukaan Ibu. Terima kasih banyak ya, Nak. Kamu sudah merawat Ibu dengan baik selama ini. Iya, Bu. Gimana keadaan Ibu sekarang? Sudah lebih enakan? Ibu sudah merasa lebih mendingan sekarang. Bu, ada... Jangan takut, Nak. Dia sosok pelindung dari leluhur kita terdahulu. Sepertinya dia tidak sengaja terpanggil saat kamu melakukan sumpah pocong.